Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like, absen dulu di kolom komen ya. Lilin aromaterapi beraroma sandalwood yang menenangkan memenuhi ruang makan apartemen lantai 12 itu. Di atas meja kayu jati yang mengilat, tersaji sepiring beef Wellington buatan tangan, lengkap dengan botol wine tahun 2015 yang sengaja disimpan Arini untuk momen ini. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Sebuah angka yang bagi Arini adalah simbol ketahanan, cinta, dan dedikasi. Arini melirik jam dinding, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Ia baru saja pulang dari kantor 2 jam lalu, masih mengenakan kemeja putih yang sedikit kusut di bagian siku dan celana kain hitam yang praktis. Rambutnya dicepol asal-asalan, dengan beberapa anak rambut yang lepek karena keringat dan kelembapan Jakarta. Lingkaran hitam di bawah matanya adalah bukti dari lembur 3 malam berturut-turut demi menyelesaikan source code sistem enkripsi terbaru di perusahaan logistik tempat ia dan suaminya bekerja. Suara kunci pintu yang diputar mengejutkan Arini. Wajahnya seketika cerah. Ia berdiri, merapikan sedikit pakaiannya, dan menyambut Satria di ambang pintu. "Selamat ulang tahun pernikahan, Mas," ucap Arini lembut, tangannya terulur untuk mengambil tas kerja Satria. Satria tidak menjawab. Ia hanya melepaskan sepatu pantofelnya dengan kasar hingga menabrak rak. Wajahnya merah padam, dasinya sudah longgar, dan aroma alkohol tipis tercium dari napasnya. Ia melepaskan jasnya dan melemparkannya ke sofa tanpa menoleh pada Arini. "Mas, kamu sudah makan? Aku masak makanan kesukaanmu." Arini mencoba tetap sabar, mendekati Satria untuk membantu melepaskan dasinya yang masih melingkar berantakan di leher. Namun, saat tangan Arini menyentuh kerah kemejanya, Satria menepisnya dengan kasar. "Jangan sentuh aku. Bau keringatmu membuatku mual." Arini terpaku. Tangannya menggantung di udara. "Mas, ada apa? Apa ada masalah di kantor? Pak Direktur menekanmu lagi?" Satria tertawa sinis, tawa yang terdengar sangat asing di telinga Arini. Ia menatap Arini dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. "Masalah di kantor? Masalah terbesarku adalah pulang ke rumah dan melihat pemandangan seperti ini. Kamu lihat dirimu di cermin, Arini? Kusam, kucel, berminyak. Kamu ini istriku atau pembantu kantoran yang baru saja keluar dari gudang arsip? Mas, aku bekerja. Aku baru saja menyelesaikan sistem keamanan untuk departemenmu agar kamu tidak perlu lagi pusing dengan data Lea." "Halah, persetan dengan sistemmu itu." Satria memotong dengan teriakan yang menggetarkan kaca-kaca di ruang makan. "Tadi sore, di acara peresmian cabang baru, aku melihat istri Pak Danu. Dia cantik, modis, kulitnya bersinar, tangannya halus. Sementara kamu sibuk dengan komputer bututmu, memakai kacamata tebal, dan baju yang modelnya tidak berubah sejak zaman kuliah." Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Arini. "Aku melakukan ini semua untuk masa depan kita, Mas. Aku bekerja keras agar kita bisa melunasi cicilan rumah ini lebih cepat. Aku tidak punya waktu untuk ke salon setiap hari seperti istri Pak Danu karena aku yang memegang kendali teknis di kantor. Itulah masalahnya." Satria melangkah maju, memojokkan Arini ke dinding. Suaranya kini merendah, namun penuh dengan racun. "Aku tidak butuh otakmu. Di luar sana, orang-orang melihatku sebagai manajer sukses. Tapi saat mereka melihat istriku, mereka berbisik. Mereka pikir aku menikahi asisten rumah tangga. Aku malu, Arini.
Aku malu punya istri yang lebih mirip pembantu kantoran daripada seorang wanita. Dek. Jantung Arini terasa seperti diremas. Kalimat itu lebih tajam daripada belati manapun. Aku ingin istri yang cantik, yang bisa kupamerkan, yang membuat pria lain iri padaku. Bukan wanita yang baunya seperti kertas lama dan mesin fotokopi seperti kamu. Satria menghempaskan piring beef Wellington di meja hingga pecah berkeping-keping di lantai. Daging mahal itu kini berserakan, kotor oleh debu dan pecahan keramik. Mas, ini keterlaluan, bisik Arini dengan suara bergetar. Keterlaluan? Yang keterlaluan adalah egomu yang sok pintar itu. Pergi sana. Urus saja komputermu itu. Aku muak melihat wajahmu yang membosankan ini. Satria berbalik, masuk ke kamar utama, dan membanting pintu dengan sangat keras hingga bingkai foto pernikahan mereka di dinding terjatuh. Kacanya pecah. Tepat di bagian wajah Arini dalam foto itu. Arini berdiri mematung di tengah kegelapan ruang makan. Keheningan yang menyusul setelah ledakan itu terasa lebih menyakitkan. Ia melihat tangannya, tangan yang jari-jarinya sering kaku karena mengetik ribuan baris kode setiap hari. Tangan yang ia gunakan untuk melindungi karir Satria dari balik layar. Selama ini, Satria dipuji sebagai manajer operasional yang jenius karena sistem efisiensi perusahaan yang tanpa celah. Tak ada yang tahu, termasuk jajaran direksi, bahwa Arinilah yang membangun sistem itu. Arini yang memberikan kunci rahasia berupa enkripsi back-end yang membuat semua data perusahaan aman dan stabil. Ia melakukannya secara anonim, membiarkan suaminya mengambil semua kredit dan pujian, asalkan Satria bahagia. Namun malam ini, Arini sadar. Ia tidak sedang membangun masa depan bersama seorang pria yang mencintainya. Ia sedang menghamburkan hidupnya untuk seorang pria yang hanya memandang wanita sebagai aksesori. Arini menghapus air matanya dengan kasar. Rasa sedihnya menguap, digantikan oleh rasa dingin yang membeku di dadanya. Ia tidak berteriak balik. Ia tidak memohon. Dengan langkah tenang namun pasti, ia masuk ke ruang kerjanya yang kecil di sudut apartemen. Ia menyalakan laptopnya untuk terakhir kali di ruangan itu. Jari-jarinya bergerak cepat di atas keyboard. Ia menarik semua akses administrasi dari profil Satria. Ia mengunduh protokol darurat perusahaan ke dalam sebuah flash disk merah kecil yang selalu ia simpan di dalam kalung liontinnya. Itu adalah kunci rahasia perusahaan. Tanpa kunci itu, sistem perusahaan akan terkunci secara otomatis dalam waktu 24 jam jika terjadi rebot paksa, dan tak ada satupun orang di dunia ini yang bisa membukanya kecuali Arini. Arini mengambil tas ranselnya, memasukkan beberapa potong pakaian, laptop, dan paspornya. Sebelum keluar, ia melirik pintu kamar tempat Satria mungkin sudah tertidur lelap, tidak sadar bahwa dunianya baru saja mulai runtuh. Kamu ingin istri cantik, Mas? Bukan pembantu kantoran, bisik Arini pada udara hampa. Mulai besok, kamu tidak akan memiliki keduanya. Arini melangkah keluar dari apartemen, menutup pintu dengan pelan tanpa suara, membawa serta rahasia yang akan menghancurkan kesombongan Satria dalam waktu dekat. Langkah kaki Arini menggema di lorong apartemen yang sunyi. Dinginnya angin malam Jakarta yang menusuk tulang terasa jauh lebih hangat dibandingkan tatapan mata Satria beberapa menit lalu. Di tangannya, ia menggenggam sebuah flash disk merah kecil berkapasitas tinggi. Benda itu terasa berat, bukan karena bobot fisiknya, melainkan karena di dalamnya tersimpan seluruh detak jantung digital PT Global Logistik, perusahaan tempat Satria menjabat sebagai manajer operasional. Arini masuk ke dalam mobil SUV peraknya, satu-satunya aset yang dibeli atas namanya sendiri dari bonus proyek rahasia setahun lalu. Ia duduk di kursi kemudi,
menarik napas panjang, dan menatap pantulan dirinya di spion tengah. Matanya sembab, riasannya luntur, dan wajahnya memang terlihat pucat. "Pembantu kantoran, ya?" bisiknya getir. "Mari kita lihat bagaimana manajer hebat itu bertahan tanpa pembantunya." Dengan gerakan cepat, Arini membuka laptop di kursi penumpang. Jarinya menari di atas keyboard dengan kecepatan yang hanya dimiliki oleh seorang arsitek sistem senior. Ia masuk ke dalam server pusat perusahaan melalui jalur belakang, backdoor, yang ia ciptakan sendiri. Di sana, ia menanamkan sebuah protokol enkripsi berlapis. Malam ini, ia tidak menghancurkan data. Ia hanya menggemboknya. Seluruh manifest pengiriman, data gudang, hingga sistem pembayaran vendor dikunci dengan kunci asimetris yang hanya bisa dibuka oleh flash disk merah di tangannya. Arini menyetel timer. Jika dalam 24 jam sistem tidak menerima verifikasi biometrik darinya, seluruh akses administratif Satria akan hangus secara permanen. Setelah selesai, Arini mematikan laptopnya. Ia mengeluarkan kartu SIM dari ponselnya, mematahkannya menjadi 2, dan melemparkannya ke tempat sampah di pinggir jalan saat ia keluar dari area apartemen. Ia tidak ingin ditemukan. Tidak oleh Satria, tidak oleh perusahaan. Sementara itu, di dalam apartemen, Satria terbangun dengan kepala berdenyut karena sisa alkohol. Ia mendengus saat melihat jam menunjukkan pukul 3 pagi. Ia merasa haus dan berjalan ke dapur, berharap menemukan segelas air putih yang biasanya sudah disiapkan Arini di atas meja. Namun, yang ia temukan hanyalah pemandangan berantakan dari semalam. Pecahan piring, potongan daging yang mulai mengering, dan keheningan yang menyesakan. "Arini, bersihkan ini." "Bau sekali," teriaknya kasar. Tidak ada jawaban. Satria melangkah ke kamar tamu, tempat biasanya Arini tidur jika mereka sedang bertengkar. Kosong. Lemari pakaian terbuka sedikit, menunjukkan beberapa ruang kosong yang biasanya terisi oleh kemeja-kemeja membosankan milik istrinya. Cih, paling juga menginap di rumah ibunya. Drama, gumam Satria sombong. Ia tidak peduli. Baginya, kepergian Arini justru memberinya ruang untuk membawa wanita lain ke rumah ini tanpa perlu merasa bersalah. Pagi harinya, Satria berangkat ke kantor dengan setelan jas mahal dan senyum kemenangan. Ia merasa bebas. Namun, sesampainya di lobi kantor PT Global Logistik, ia merasakan atmosfer yang berbeda. Para staf berlarian dengan wajah pucat. Telepon di meja resepsionis berdering tanpa henti. "Ada apa ini? Kenapa berisik sekali?" tegur Satria saat masuk ke ruang departemen operasional. "Pak Satria, syukurlah Bapak sudah datang." Rian, asisten teknisnya, menghampiri dengan keringat bercucuran. "Sistem kita, semuanya terkunci. Kami tidak bisa masuk ke pangkalan data pengiriman. Seluruh truk di pelabuhan tertahan karena manifest digitalnya tidak bisa diakses." Satria tertawa meremehkan. "Kalian ini amatir saja tidak bisa. Mana Arini? Suruh dia masuk ke ruang server. Biasanya dia yang menangani masalah teknis begini, kan?" Rian menatap Satria dengan bingung. "Ibu Arini?" "Pak, bukannya Ibu Arini sudah mengundurkan diri secara sistem semalam? Kami menerima notifikasi pengunduran diri otomatis dari akunnya pukul 2 pagi tadi. Dan semua akses cadangannya juga dihapus." Jantung Satria berdegup kencang. "Apa maksudmu pengunduran diri otomatis? Jangan bercanda." Satria segera duduk di depan komputer utamanya. Ia memasukkan kata sandi yang biasa ia gunakan.
Akses denied. Ia mencoba lagi. Invalid credentials. Sialan. Arini pasti mengubah kata sandinya, umpat Satria. Ia mencoba menelepon Arini, namun suara operator datar menjawab bahwa nomor tersebut tidak lagi aktif. Cepat hubungi tim IT pusat. Bobol sistemnya. Kita punya ribuan kontainer yang harus keluar dari pelabuhan hari ini. Kalau terlambat, kita kena denda miliaran, perintah Satria dengan suara yang mulai gemetar. Sudah mencoba, Pak, sahut Rian lemas. Tapi sistem ini dikunci dengan enkripsi tingkat tinggi. Kepala IT bilang, sistem ini seolah-olah kehilangan kuncinya. Dia bertanya apakah kita memiliki salinan fisik atau kode cadangan yang biasanya disimpan oleh pengembang sistem utamanya. Satria terdiam. Ia teringat bagaimana selama ini Arini selalu bergadang di depan laptop, mengurus segala kerumitan sistem yang ia sendiri tidak mengerti. Ia teringat bagaimana ia sering mengejek Arini sebagai pembantu kantoran yang hanya tahu mengetik kode-kode tidak jelas. Kini, ia baru menyadari bahwa kode-kode tidak jelas itulah yang menjaga posisinya tetap aman di kursi manajer ini. Tanpa Arini, ia hanyalah seorang pria dengan jas mahal yang tidak tahu apa-apa tentang cara menjalankan roda perusahaan. Di tempat lain, ratusan kilometer dari Jakarta, Arini menatap hamparan sawah dari jendela kereta api yang membawanya menuju kehidupan baru. Di lehernya, tersembunyi di balik kaos sederhana, sebuah liontin berisi flash disk merah itu berkilau tertimpa cahaya matahari pagi. Ia tersenyum tipis. Ini baru permulaan. Satria ingin istri yang cantik? Arini akan memberikannya lebih dari itu. Ia akan menjadi wanita yang tidak akan pernah bisa digapai lagi oleh Satria, bahkan dalam mimpi sekalipun. Kereta api Fajar membawanya jauh ke arah timur, meninggalkan polusi dan kenangan pahit Jakarta yang masih menyesakkan dada. Arini menatap pantulan wajahnya di kaca jendela yang sedikit berdebu. Matanya yang merah bukan lagi karena tangisan, melainkan karena kurang tidur dan tekad yang membaja. Di tasnya, selain laptop dan pakaian, ia membawa tabungan pribadi yang selama ini ia sisihkan secara diam-diam, hasil dari proyek sampingan sebagai konsultan keamanan siber internasional yang tak pernah ia ceritakan pada Satria. Ia memilih Malang sebagai pelabuhan pertamanya. Sebuah kota yang cukup tenang untuk bersembunyi, namun cukup modern untuk membangun kembali kerajaan kecilnya. Hal pertama yang ia lakukan sesampainya di sana adalah menyewa sebuah apartemen studio minimalis dengan sistem keamanan mandiri dan membeli perangkat keras komputer tercanggih yang bisa didapatkan. Selamat tinggal, Arini yang malang, bisiknya sambil memotong rambut panjangnya yang kusam hingga sebahu di depan cermin kamar mandi. Ia mengecat rambutnya menjadi hitam legam yang elegan dan mulai memesan serangkaian produk perawatan kulit premium. Bukan untuk memuaskan mata pria manapun, tapi untuk menghargai dirinya sendiri yang selama ini ia abaikan demi melayani keangkuhan Satria. Sementara itu, di kantor PT Global Logistik, suasana berubah menjadi neraka. Pendingin ruangan yang biasanya sejuk seolah tak mampu meredam hawa panas yang memancar dari ruang rapat utama. Satria, apa yang terjadi dengan sistem pengapalan kita? Suara menggelegar Direktur Utama, Pak Surya, membuat jantung Satria hampir copot. Satria berdiri dengan kemeja yang sudah basah oleh keringat dingin. Pepa, sepertinya ada serangan siber semalam. Sistem kita terkunci. Tim IT sedang berusaha melakukan bypass. Berusaha. Sudah 8 jam. Pak Surya menggebrak meja. 1 jam keterlambatan di pelabuhan berarti denda ratusan juta. Jika sampai besok sistem ini tidak terbuka, kita akan kehilangan kontrak dengan klien terbesar di Singapura. Di mana Arini?
Dia yang biasanya menangani masalah teknis darurat, kan? Satria menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Arini, dia mengundurkan diri, Pak. Tiba-tiba. Mengundurkan diri. Pak Surya menyipitkan mata. Tanpa handover? Tanpa memberikan kunci enkripsi? Satria, jangan bilang padaku kalau kamu punya masalah pribadi dengannya yang memengaruhi profesionalisme perusahaan. Tentu saja tidak, Pak. Dia mungkin hanya kelelahan, dusta Satria, meskipun tangannya gemetar di bawah meja. Satria keluar dari ruang rapat dengan perasaan hancur. Ia segera kembali ke meja kerjanya dan mencoba menelepon nomor Arini untuk ke-100 kalinya. Tetap saja, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Ia kemudian mencoba menghubungi ibu mertuanya di desa melalui nomor rumah. Halo, Ibu? Apa Arini ada di sana? Tanya Satria tanpa basa-basi saat telepon diangkat. Loh, Satria? Bukannya Arini bersamamu di Jakarta? Kemarin dia bilang mau merayakan ulang tahun pernikahan kalian. Suara lembut ibu mertuanya justru membuat Satria merasa seperti ditampar. Ada apa, Nak? Suaramu kedengaran cemas. Ah, tidak apa-apa, Bu. Hanya ponselnya tertinggal di rumah, saya pikir dia sedang mampir ke sana. Maaf mengganggu, Bu. Satria menutup telepon dengan cepat sebelum ibu mertuanya bertanya lebih lanjut. Rasa panik mulai berubah menjadi kemarahan yang membabi buta. Satria merasa dikhianati. Bagaimana bisa wanita yang dianggapnya pembantu itu memiliki keberanian untuk pergi dan mengunci seluruh hidupnya? Malam itu, bukannya merenungi kesalahannya, Satria malah mencari pelarian. Ia menghubungi Siska, wanita modis dari departemen pemasaran yang selama ini sering ia goda di belakang Arini. Hai, Siska. Kamu sibuk? Aku butuh teman minum malam ini, ucap Satria di telepon, mencoba mengembalikan kepercayaan dirinya yang runtuh. Oh, manajer hebat kita sedang galau. Suara Siska terdengar manja di seberang sana. Boleh saja. Tapi kamu tahu kan, aku tidak suka tempat murahan. Jangan khawatir. Apapun yang kamu mau, jawab Satria sombong. Ia merasa dengan bersama Siska, ia membuktikan bahwa ia bisa mendapatkan wanita berkelas yang ia idamkan. Ia menghabiskan sisa malam itu di bar mewah, menggesek kartu kreditnya tanpa ampun untuk botol-botol minuman mahal, berusaha melupakan kenyataan bahwa tanpa kunci rahasia yang dibawa Arini, karirnya hanya tinggal menghitung hari. Satria tidak tahu bahwa di saat yang sama, di sebuah kamar apartemen di Malang, Arini sedang menatap layar monitor yang menampilkan grafik merah, indikator bahwa sistem PT Global Logistik sedang mencoba dibobol secara paksa dari dalam. Arini tersenyum tipis, menyesap teh hijaunya dengan anggun. Cobalah, Satria. Semakin keras kamu mencoba membukanya tanpa aku, semakin dalam perusahaan itu akan tenggelam. Ia kemudian menutup laptopnya dan mulai mengaplikasikan masker wajah. Ia merasa jauh lebih cantik malam ini daripada malam-malam sebelumnya dalam 3 tahun terakhir. Kepergiannya bukanlah sebuah pelarian, melainkan sebuah deklarasi perang yang tenang. Matahari pagi di Jakarta biasanya disambut Satria dengan perasaan berkuasa. Namun, hari ini, cahaya yang menembus jendela kaca kantornya terasa seperti sorot lampu interogasi yang menyakitkan. Sudah 48 jam sejak Arini menghilang, dan kekacauan di PT Global Logistik telah mencapai level kritis. Pak Satria, klien dari Singapura membatalkan kontrak secara sepihak. Mereka menuntut ganti rugi atas keterlambatan pengiriman bahan baku yang membusuk di pelabuhan. Rian masuk tanpa mengetuk pintu, wajahnya kuyu dengan kantung mata yang menghitam.
Satria melempar bolpoin mewahnya ke meja. Lakukan sesuatu, Rian. Panggil ahli IT dari luar. Bayar berapapun. Sudah, Pak. Kami sudah memanggil 3 konsultan keamanan siber terbaik minggu ini. Hasilnya nihil. Mereka bilang sistem ini dikunci dengan private key yang terenkripsi secara fisik. Artinya, kuncinya ada di sebuah perangkat keras yang dibawa pergi. Tanpa itu, kita harus membongkar seluruh arsitektur data dari nol yang memakan waktu minimal 6 bulan, jelas Rian dengan suara gemetar. 6 bulan. Satria tahu perusahaannya tidak akan bertahan bahkan untuk 6 hari ke depan jika arus kas terhenti. Seluruh operasional logistik lumpuh. Truk-truk tertahan, gudang penuh sesak namun tak bisa diverifikasi, dan para vendor mulai mengirimkan surat somasi. Di tengah tekanan itu, Satria mencari pelarian pada Siska. Ia membutuhkan validasi bahwa dirinya masih pria hebat yang diinginkan wanita cantik. Malam itu, ia membawa Siska ke sebuah butik mewah di pusat kota. Mas, tas yang ini bagus sekali, ya? Cocok untuk pesta kantor minggu depan? Siska menunjuk sebuah tas kulit desainer seharga 30 juta rupiah. Satria ragu sejenak. Limit kartu kreditnya sudah hampir habis karena tagihan minuman keras dan makan malam mewah beberapa hari terakhir. Namun, demi menjaga gengsi di depan wanita berkelas ini, ia menggesek kartunya. Up Profit. Apapun untukmu, sayang, ucap Satria, meskipun hatinya mencelos melihat saldo tabungannya yang terus tergerus. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa ini adalah investasi untuk citra dirinya. Ia ingin membuktikan pada dunia, dan pada bayangan Arini yang menghantuinya, bahwa ia bisa hidup jauh lebih mewah tanpa pembantu kantoran itu. Di Malang, Arini sedang duduk di sebuah kafe berkonsep industrial yang tenang. Ia mengenakan terusan silk berwarna zamrud yang senada dengan warna matanya yang kini terlihat lebih cerah. Kulitnya yang dulu kusam kini tampak bercahaya berkat perawatan rutin dan, yang terpenting, beban pikiran yang terangkat. Di hadapannya, seorang pria paruh baya yang merupakan investor teknologi terkemuka menatapnya dengan kagum. Nona Arini, sistem keamanan siber yang Anda tawarkan ini sangat revolusioner. Bagaimana mungkin seseorang dengan bakat seperti Anda tidak terdengar namanya di industri ini selama beberapa tahun terakhir? Tanya investor itu. Arini tersenyum tipis, menyesap latenya dengan anggun. Saya hanya sedang berhibernasi. Menjaga sesuatu yang berharga agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Saya sangat tertarik untuk mendanai startup Anda, Red Key Security. Nama yang unik, puji sang investor. Karena terkadang, kunci terkecil pun bisa menentukan runtuh atau tegaknya sebuah gedung pencakar langit, jawab Arini tenang. Ia baru saja menandatangani kontrak kerja sama awal. Arini tidak hanya membangun kembali karirnya, ia sedang menciptakan benteng yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah dimiliki Satria. Namun, ia tetap memantau lamanya sistem di PT Global Logistik. Lewat laptopnya, Arini melihat grafik akses ilegal yang dilakukan Satria dan timnya. Mereka mencoba melakukan brute force untuk menjebol dinding apinya. Arini hanya menggelengkan kepala. Semakin mereka memaksa, sistem itu akan secara otomatis menghapus jejak data asli untuk melindungi keamanan informasi klien. Satria sedang menggali kuburnya sendiri dengan linggis, padahal yang ia butuhkan hanyalah sebuah kunci kecil yang dulu selalu ada di sampingnya saat ia tidur. Kembali ke Jakarta, kepanikan Satria berubah menjadi horor saat ia dipanggil ke ruang direksi. Di sana, bukan hanya Pak Surya yang menunggu, tapi juga 2 orang pria berseragam petugas audit. Satria, kami melakukan audit internal karena kegagalan sistem ini,
Pak Surya berbicara dengan nada dingin yang mematikan. Dan kami menemukan sesuatu yang menarik. Seluruh paten sistem efisiensi yang selama ini kamu klaim sebagai karyamu ternyata terdaftar atas nama Arini Indah Lestari. Secara hukum, perusahaan ini menggunakan teknologi milik istrimu tanpa royalti karena kamu yang menjamin bahwa itu adalah aset internal. Wajah Satria memucat. Ia baru ingat bahwa saat membangun sistem itu, ia yang meminta Arini mendaftarkan patennya atas nama pribadi agar aman jika perusahaan bangkrut. Namun di kantor, ia mengaku bahwa ia yang merancangnya. Sekarang, karena Arini pergi dan mencabut izin penggunaannya, perusahaan ini bukan hanya lumpuh secara teknis, tapi juga ilegal secara hukum, lanjut Pak Surya. Satria, kamu telah melakukan penipuan jabatan. Kami akan menuntutmu secara perdata dan pidana jika kunci itu tidak segera dikembalikan dalam 24 jam. Satria jatuh terduduk di kursi. Keringat dingin mengucur deras. Fondasi kejayaannya bukan hanya retak, itu sudah hancur berkeping-keping. Dan di saat ia paling membutuhkan dukungan, ponselnya bergetar. Pesan dari Siska, "Mas, aku bosan di apartemenmu. Aku pergi ke Bali dulu ya dengan teman-temanku. Pakai kartu kreditmu yang satu lagi, ya. Love you." Dunia Satria gelap seketika. 6 minggu telah berlalu sejak Arini meninggalkan Jakarta. Di sebuah gedung perkantoran modern yang menghadap ke pegunungan di Malang, seorang wanita berdiri di depan jendela kaca besar. Ia mengenakan setelan blazer berwarna putih tulang yang dipotong sempurna, membalut tubuhnya yang kini tampak lebih bugar dan tegap. Rambut hitam sebahunya ditata dengan gaya wafi yang elegan, memberikan kesan profesional sekaligus mempesona. Wanita itu adalah Arini. Namun, tak ada lagi jejak pembantu kantoran yang kusam dalam dirinya. Wajahnya yang dulu sering tertutup kacamata tebal kini dihiasi riasan natural yang menonjolkan tulang pipinya yang tegas. Matanya bersinar dengan kepercayaan diri yang baru ditemukan. "Nona Arini, tamu dari kementerian sudah tiba di ruang konferensi," ujar sekretaris barunya, seorang pria muda yang sangat menghormatinya. "Terima kasih, Bayu. Berikan saya 5 menit, jawab Arini dengan suara rendah yang berwibawa. Arini membuka laptopnya sebentar. Layar monitornya menampilkan dashboard Rekki Security, perusahaan rintisan yang ia bangun dengan kecepatan cahaya. Berkat koneksi investor dan kejeniusan teknisnya, Arini baru saja meluncurkan sistem Elok Shield, sebuah protokol keamanan siber yang jauh lebih canggih daripada apapun yang pernah ia buat untuk PT Global Logistik. Berita tentang kemunculannya sebagai CEO wanita baru di dunia teknologi mulai ramai diperbincangkan di LinkedIn dan media bisnis nasional. Ia merasa hidup kembali. Ia bukan lagi sekadar bayangan di balik kesuksesan seorang pria. Ia adalah matahari bagi dunianya sendiri. Sangat kontras dengan kedamaian di Malang, suasana di kantor PT Global Logistik di Jakarta telah berubah menjadi medan perang. Satria duduk di kursinya dengan rambut berantakan dan kemeja yang tidak lagi disetrika rapi. Di hadapannya, sepucuk surat resmi dengan logo perusahaan berdiri tegak, surat pemutusan hubungan kerja, PHK, dan tuntutan ganti rugi. "Ini tidak adil. Aku sudah mengabdi selama 7 tahun, teriak Satria saat Pak Surya, sang direktur utama, masuk untuk mengambil kunci ruangan itu. 7 tahun kamu menipu kami, Satria, balas Pak Surya dingin. Ternyata selama ini istrimu yang mengerjakan semuanya. Kamu hanyalah pajangan yang pandai bicara. Sekarang, karena Arini mencabut lisensi penggunaan sistemnya, perusahaan ini harus membayar denda keterlambatan kepada klien Singapura sebesar 15 miliar rupiah. Dan karena kamu yang menjamin keamanan sistem itu di awal kontrak,
Dewan Direksi sepakat untuk menuntutmu secara pribadi guna menutupi sebagian kerugian. Satria gemetar. 15 miliar? Dari mana aku dapat uang sebanyak itu? Itu urusanmu. Mobil dinasmu sudah ditarik pagi ini. Dan jangan harap ada perusahaan logistik lain yang mau menerimamu dengan catatan seperti ini, kata Pak Surya sebelum melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Satria berjalan keluar gedung dengan kardus berisi barang-barangnya. Ia mencari Siska, berharap kekasihnya itu bisa memberikan sedikit penghiburan atau setidaknya tempat berteduh sementara. Namun, saat ia sampai di apartemen Siska, ia mendapati koper-kopernya sudah berada di koridor. Siska, apa-apaan ini? Satria menggedor pintu. Siska membuka pintu, namun ia tidak lagi mengenakan wajah manis yang manja. Ia menatap Satria dengan jijik. Mas, aku sudah dengar semuanya. Kamu dipecat, dituntut miliaran, dan semua kartu kreditmu sudah diblokir semalam saat aku mau bayar hotel di Bali. Kamu pikir aku mau hidup susah dengan pria pengangguran sepertimu? Tapi aku sudah memberikan segalanya untukmu. Tas itu, liburan itu bayaran untuk waktuku, Satria. Sekarang pergilah. Kamu terlihat menyedihkan. Siska membanting pintu tepat di depan wajah Satria. Satria berdiri mematung. Di tangannya, ia memegang selembar brosur majalah bisnis yang dipungutnya dari lobi kantor tadi. Di sampulnya, terdapat foto seorang wanita cantik yang tampak sangat familiar. Wanita itu mengenakan gaun zamrud, berdiri dengan anggun di bawah tajuk utama, Arini Indah Lestari, Ratu Baru Keamanan Siber Indonesia. Satria mengucek matanya berkali-kali. Ia tidak percaya. Wanita yang ia sebut pembantu, wanita yang ia hina karena penampilannya yang kusam, kini tampil dengan kecantikan yang mengintimidasi dan kesuksesan yang tak terbayangkan. Rasa haus dan lapar mulai menyerang perutnya. Ia merogoh saku, hanya menemukan beberapa lembar uang 10 ribuan yang tersisa. Satria merasa dunia seolah berputar. Ia baru saja kehilangan segalanya, pekerjaan, harga diri, dan wanita yang selama ini menjadi tulang punggung hidupnya tanpa ia sadari. Sementara itu, di Malang, Arini melangkah masuk ke ruang konferensi dengan senyum kemenangan. Ia tahu, babak baru dalam hidupnya baru saja dimulai, dan ia tidak berniat untuk menoleh ke belakang. Baginya, Satria hanyalah sisa kode yang rusak dalam sistem masa lalunya yang telah ia hapus secara permanen. Hujan deras mengguyur Jakarta, mengubah aspal jalanan menjadi cermin hitam yang memantulkan lampu-lampu kota yang angkuh. Satria berdiri di bawah halte bus yang bocor, memeluk kardus barang-barangnya yang kini basah kuyup. Setelan jas mahalnya yang dulu ia banggakan kini tampak menyedihkan. Pundaknya lunglai, dan kainnya mulai mengeluarkan aroma apek karena lembab. Hanya dalam hitungan minggu, dunianya jungkir balik. Setelah diusir oleh Siska, Satria mencoba mencari perlindungan di hotel-hotel melati, namun kartu kreditnya ditolak satu persatu. Tabungannya terkuras habis untuk membayar cicilan mobil yang akhirnya tetap ditarik paksa oleh pihak leasing karena ia tak lagi sanggup melunasi denda keterlambatan. Sial! Ini semua gara-gara Arini, umpas Satria, suaranya parau karena kedinginan. Ia merogoh saku celananya, mencari ponselnya yang layarnya sudah retak. Ia mencoba mencari nama teman-temannya di daftar kontak. Satu persatu ia hubungi, memohon tumpangan untuk tidur semalam saja. Halo, Don? Ini Satria. Boleh aku mampir ke rumahmu? Aku sedang ada masalah sedikit dengan apartemenku. Ucapnya mencoba tetap terdengar berwibawa. Waduh, Sat. Maaf ya, istriku lagi sakit.
Lagi pula, aku dengar dari kantor lama kalau kamu ada kasus hukum ya? Duh, maaf banget, aku nggak mau terlibat, jawab Doni sebelum memutus sambungan. Penolakan demi penolakan menghantamnya. Kabar tentang tuntutan 15 miliar rupiah dari PT Global Logistik telah menyebar seperti wabah di kalangan profesional. Satria kini adalah sosok yang beracun. Tak ada yang mau mendekat, apalagi menolong. Orang-orang yang dulu menjilatnya saat ia duduk di kursi manajer, kini bahkan tidak sudi mengangkat teleponnya. Sangat berbeda dengan kegelapan yang menyelimuti Satria, Arini justru sedang berada di bawah sorotan lampu kristal di sebuah ballroom hotel bintang 5 di Malang. Malam itu adalah peluncuran resmi Red Key Security sekaligus perayaan kontrak kerjasama dengan beberapa band nasional. Arini berdiri di atas panggung, memegang mic dengan tangan yang tenang. Ia mengenakan gaun malam berwarna hitam sekuin yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, memberikan kesan misterius sekaligus tangguh. Rambutnya disanggul modern, memperlihatkan leher jenjangnya yang kini dihiasi kalung berlian simpel, hadiah untuk dirinya sendiri atas kerja kerasnya. Keamanan bukanlah tentang seberapa tebal tembok yang Anda bangun, suara Arini bergema jernih di seluruh ruangan. Tapi tentang siapa yang memegang kuncinya. Di Red Key, kami tidak hanya memberikan kunci, kami memberikan kedaulatan atas data Anda. Tepuk tangan meriah membahana. Di barisan depan, para pejabat dan pengusaha menatapnya dengan kekaguman yang jujur. Tak ada yang menyangka bahwa wanita secantik dan seanggun ini adalah otak di balik sistem enkripsi paling rumit yang pernah ada di industri ini. Setelah pidato, seorang jurnalis menghampirinya. Nona Arini, ada rumor yang mengatakan Anda dulu adalah karyawan biasa di sebuah perusahaan logistik. Apa yang membuat Anda melakukan lompatan sebesar ini? Arini tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya namun terlihat sangat mempesona di kamera. Terkadang, Anda harus dibakar hingga menjadi abu terlebih dahulu untuk bisa bangkit sebagai fenomena yang baru. Saya hanya menyadari bahwa nilai saya jauh lebih besar daripada sekadar aksesori di meja kerja seseorang. Malam semakin larut. Satria akhirnya menyerah. Dengan sisa uang di sakunya, ia hanya mampu membeli sebungkus mie instan mentah dan sebotol air mineral di minimarket. Ia terduduk di emperan toko yang sudah tutup, mencoba mengunyah mie mentah itu dengan rakus. Rasa haus dan perih di perutnya membuatnya hampir menangis. Ia melihat sebuah majalah bekas yang tergeletak di tempat sampah sampingnya. Di sana, wajah Arini terpampang jelas. Cantik. Sangat cantik. Jauh lebih cantik daripada Siska, jauh lebih cantik daripada semua wanita yang pernah ia temui di klub malam. Bagaimana bisa? Bisik Satria dengan tangan gemetar. Ia mengingat kembali kata-katanya malam itu. Aku ingin istri cantik, bukan pembantu kantoran seperti kamu. Sekarang, ia melihat hasilnya. Arini telah menjadi wanita cantik yang ia idamkan, bahkan melampaui imajinasinya. Namun, Arini bukan lagi miliknya. Arini telah terbang tinggi, sementara ia sendiri terkubur dalam lumpur yang ia gali sendiri. Rasa lapar itu semakin menyiksa. Satria melihat bayangannya di kaca toko. Wajahnya kusam, matanya cekung, dan pakaiannya kotor. Ironisnya, ia kini terlihat lebih buruk daripada penampilan Arini yang dulu ia hina. Ia kini benar-benar menjadi pembantu bagi nasib buruknya sendiri. Ponselnya bergetar pelan. Sebuah notifikasi berita muncul, saham PT Global Logistik anjlok, direksi tuntut mantan manajer operasional atas kelalaian fatal. Satria memejamkan mata rapat-rapat. Ia ingin terbangun dari mimpi buruk ini,
Namun dinginnya lantai semen tempat ia duduk mengingatkannya bahwa ini adalah kenyataan yang baru saja dimulai. Ia tidak punya rumah, tidak punya uang, dan yang paling menyakitkan, ia tidak lagi punya Arini, satu-satunya orang yang tulus mencintainya saat ia bukan siapa-siapa. Waktu adalah hakim yang paling adil sekaligus algojo yang paling kejam. 6 bulan telah berlalu sejak malam badai yang menghancurkan hidup Satria. Jakarta tetap berdenyut dengan kemewahannya, namun bagi Satria, kota ini telah berubah menjadi labirin beton yang dingin dan tidak ramah. Sosok pria klimis dengan jam tangan Swiss dan sepatu kulit mengilat itu telah sirna, digantikan oleh bayangan kusam yang menyusuri trotoar dengan tatapan kosong. Satria kini tinggal di sebuah kamar kos sempit di daerah pinggiran yang pengap. Dindingnya berjamur, dan aroma mie instan murah seolah telah menyatu dengan ket tembok yang mengelupas. Semua asetnya telah disita. Gugatan perdata dari PT Global Logistik memang tidak langsung menjebloskannya ke penjara, namun putusan pengadilan menyatakan ia wajib membayar ganti rugi yang nilainya mustahil ia jangkau seumur hidup. Akibatnya, setiap rupiah yang masuk ke rekeningnya, jikapun ada, langsung terpotong otomatis oleh sistem sita eksekusi. Ia mencoba melamar pekerjaan, dari manajer hingga staf administrasi biasa. Namun, begitu nama, Satria Danuarta, diketik di mesin pencari, hasil yang muncul adalah berita skandal kegagalan sistem logistik nasional dan tuntutan miliaran rupiah. Ia telah di-blacklist dari seluruh industri formal. Maaf, Pak Satria. Kami mencari kandidat yang tidak memiliki rekam jejak hukum yang rumit, ucap seorang staf HRD muda di sebuah perusahaan kecil, menatap Satria dengan kombinasi rasa kasihan dan jijik. Satria keluar dari kantor itu dengan bahu merosot. Ia berjalan kaki berkilo-kilometer demi menghemat ongkos yang hanya tinggal beberapa keping kain. Perutnya melilit. Ia belum makan sejak kemarin sore, selain sisa roti tawar yang sudah mulai mengeras. Di sisi lain cakrawala, di sebuah gedung pencakar langit di Singapura, Arini sedang berdiri di podium sebuah simposium teknologi internasional. Ia mengenakan setelan powersuit berwarna merah marun yang tajam, memancarkan aura otoritas yang tak terbantahkan. Di belakangnya, layar raksasa menampilkan logo Rekki Security yang kini telah beraliansi dengan firma keamanan global. Data adalah minyak baru, tapi tanpa enkripsi yang tepat, minyak itu hanya akan membakar rumah Anda sendiri, ucap Arini dalam bahasa Inggris yang fasih dan penuh percaya diri. Kecantikannya kini bukan lagi sekadar fisik, itu adalah kecantikan yang lahir dari kecerdasan dan kekuasaan. Majalah-majalah gaya hidup internasional mulai menjulukinya sebagai The Diamond of Tech. Wajahnya menghiasi papan reklame digital di Orchard Road. Ia adalah definisi sukses yang paripurna. Setelah acara selesai, asisten pribadinya memberikan sebuah tablet. Nona Arini, ini laporan perkembangan pasar di Jakarta. Dan ada informasi tambahan yang Anda minta mengenai subjek itu. Arini menggeser layar tabletnya. Muncul foto-foto candid seorang pria yang tampak sangat berantakan, sedang duduk di pinggir jalan sambil memegang botol air mineral plastik yang kusam. Pria itu adalah Satria. Wajahnya yang dulu sombong kini tampak layu, pipinya kempot, dan pakaiannya terlihat tidak pernah dicuci selama berhari-hari. Arini menatap foto itu tanpa ekspresi. Tidak ada rasa benci yang meluap, tidak ada pula rasa kasihan. Yang ada hanyalah kekosongan. Baginya, pria di foto itu adalah orang asing dari masa lalu yang sudah tidak memiliki relevansi dengan hidupnya saat ini. Biarkan saja, ucap Arini pelan. Dia sedang menuai apa yang dia tanam. Pastikan saja semua jalur hukum tetap berjalan sesuai prosedur. Saya tidak ingin dia lolos dari kewajibannya pada perusahaan lamanya. Malam itu di Jakarta,
Satria berjalan melewati sebuah toko elektronik besar. Di etalase, puluhan televisi menampilkan siaran berita internasional. Mata Satria terpaku. Di layar itu, ia melihat Arini. Arini yang sedang bersalaman dengan seorang menteri luar negeri. Arini yang tertawa elegan saat diwawancarai. Arini yang terlihat begitu bersinar, seolah-olah ia terbuat dari cahaya. Satria menyentuh kaca etalase itu dengan tangannya yang kotor. Air mata menetes di pipinya yang kasar. Arini. Bisiknya serak. Tiba-tiba, perutnya kembali melilit hebat. Rasa lapar yang sangat menyiksa membuatnya hampir pingsan di depan toko itu. Ia merogoh saku celananya, mencari kain terakhirnya. Tidak ada. Ia tidak punya apa-apa lagi. Bahkan untuk membeli sebungkus nasi kucing pun ia tidak sanggup. Harga dirinya yang dulu setinggi langit kini telah hancur menjadi debu di bawah kakinya sendiri. Ia teringat kembali kata-katanya, "Aku ingin istri cantik, bukan pembantu kantoran seperti kamu." Sekarang, Arini telah menjadi ratu dunia, sementara ia sendiri bahkan lebih rendah dari seorang pembantu. Ia adalah beban bagi dirinya sendiri. Dalam keputusasaannya memuncak, Satria teringat pada ponsel lamanya yang ia simpan di dasar tas, satu-satunya benda yang belum ia jual karena layarnya hancur parah. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menyalakan ponsel itu. Ia tahu nomor Arini pasti sudah berubah, tapi ia sangat berharap ada keajaiban. Ia hanya butuh makan. Ia hanya ingin bertahan hidup satu hari lagi. Satria tidak tahu bahwa setiap pergerakan digitalnya telah dipantau oleh sistem keamanan Arini. Ia sedang berjalan menuju jebakan terakhir yang dibuat oleh takdir, atau mungkin oleh wanita yang pernah ia hancurkan hatinya. Malam di Jakarta terasa lebih mencekam daripada biasanya. Satria meringkuk di sudut sebuah halte bus yang sudah sepi, mencoba berlindung dari tempias hujan yang membawa aroma aspal basah dan polusi. Perutnya tidak lagi melilit, rasanya sudah mati rasa, digantikan oleh kekosongan yang perih. Ia belum makan apapun selama 2 hari terakhir selain meminum air keran dari toilet umum sebuah masjid. Dengan tangan yang gemetar hebat karena kedinginan dan malnutrisi, Satria merogoh tas ranselnya yang sudah bolong di sana-sini. Ia mengeluarkan sebuah ponsel tua dengan layar yang retak 1000. Itu adalah ponsel yang ia gunakan saat masih berjaya, benda yang ia simpan sebagai pengingat akan masa lalunya yang gemilang, namun kini menjadi satu-satunya harapan terakhirnya. Ia menekan tombol power. Jantungnya berdegup kencang saat logo ponsel muncul di layar yang berkedip-kedip. Satria mencari daftar kontak. Nama Arini masih di sana, di urutan paling atas karena ia pernah menandainya sebagai favorit. Pasti nomor ini sudah tidak aktif, bisiknya parau. Mana mungkin dia masih memakai nomor lama setelah menjadi orang hebat seperti itu. Namun, rasa lapar yang menghimpit logikanya membuatnya nekat. Ia menekan tombol panggil. Satria menempelkan ponsel panas itu ke telinganya yang kaku. Tuut, tuut, tersambung. Satria hampir menjatuhkan ponselnya karena terkejut. Ia menahan napas. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Ia sudah menyiapkan ribuan kata makian, ribuan alasan, namun saat nada dering itu berhenti dan suara di seberang sana menjawab, lidahnya keluh. Halo? Suara itu terdengar jernih, tenang, dan sangat berkelas. Tidak ada lagi nada ragu atau kelelahan seperti suara Arini yang dulu sering ia dengar saat pulang kantor. Arini, suara Satria pecah. Ia terisak tanpa bisa ditahan. Hening sejenak di seberang sana. Satria bisa mendengar suara latar yang samar,
suara denting gelas kristal dan musik klasik yang lembut. Arini tampaknya sedang berada di sebuah acara penting atau restoran mewah. "Siapa ini?" tanya Arini dingin. Ini Mas Satria, Rin." Satria terisak lebih keras, mengabaikan harga dirinya yang sudah lama terkubur di selokan Jakarta. "Tolong aku, Rin. Aku lapar. Aku benar-benar tidak punya uang untuk makan. Aku mohon, pinjamkan aku sedikit saja, 100.000 atau berapapun. Aku janji akan mengembalikannya." Tidak ada jawaban segera. Keheningan itu terasa menyiksa bagi Satria. Ia membayangkan Arini sedang tersenyum sinis atau mungkin sedang bersiap untuk memaki dirinya. "Mas Satria." Arini mengulang nama itu seolah sedang mengingat-ingat nama seorang pelayan yang pernah melakukan kesalahan kecil bertahun-tahun lalu. "Oh, manajer hebat yang dulu ingin istri cantik." Satria memejamkan mata rapat-rapat. Air matanya jatuh mengenai layar ponsel yang retak. "Maafkan aku, Rin. Aku salah. Aku bodoh. Aku sudah kehilangan segalanya. Pekerjaanku, rumahku, semuanya disita. Siska juga pergi meninggalkanku. Aku sekarang gelandangan, Rin." "Aku tahu," jawab Arini datar. Jawaban itu membuat Satria tersentak. "Kakakmu tahu." "Aku tahu setiap langkahmu, Satria. Aku tahu kapan kamu diusir dari kontrakan, aku tahu saat kamu ditolak kerja di pabrik ban kemarin lusa, dan aku tahu kamu sedang duduk di halte bus sekarang." Suara Arini terdengar seperti hakim yang membacakan vonis. "Kamu pikir sistem keamanan yang kubangun hanya untuk melindungi bank? Aku punya mata di mana-mana." Satria merinding. Ia merasa telanjang di bawah sorotan lampu jalan. "Rin, kalau begitu tolonglah aku, sekali ini saja. Demi masa lalu kita." "Masa lalu?" Arini tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat elegan namun mematikan. "Masa lalu di mana kamu menyebutku pembantu kantoran? Atau masa lalu di mana kamu memecahkan foto pernikahan kita karena kamu malu punya istri sepertiku? Aku hilaf, Rin. Aku mohon." "Berhenti memohon, Satria. Itu membuatmu terlihat lebih menyedihkan daripada penampilanmu yang sekarang." Arini menghela napas panjang. "Baiklah. Aku akan memberimu uang. Tapi tidak lewat transfer. Aku tidak ingin namaku tercemar karena mengirim uang ke rekening seorang terpidana kasus perdata." "Lalu bagaimana?" tanya Satria dengan secercah harapan yang muncul di matanya yang cekung. "Datanglah ke alamat yang akan kukirimkan lewat pesan singkat. Besok siang, jam 1 tepat. Jangan terlambat sedetik pun, atau penawaran ini hangus," ucap Arini. "Dan satu lagi, Satria, pakailah pakaian terbaik yang kamu punya. Meskipun aku tahu, terbaik MU sekarang mungkin tidak lebih baik dari kain lab di kantorku." Panggilan terputus. Satria menatap layar ponselnya yang kembali gelap. Sebuah pesan masuk berisi koordinat lokasi di kawasan pusat bisnis Sudirman. Ia memeluk tasnya erat-erat. Ia merasa memiliki tujuan lagi, meskipun ia tahu bahwa pertemuan ini mungkin akan menjadi penghinaan terakhir yang harus ia telan. Namun, rasa lapar di perutnya jauh lebih berisik daripada rasa malu di hatinya. Ia harus bertahan hidup, meskipun ia harus merangkak di kaki wanita yang dulu ia buang. Kawasan Sudirman siang itu berkilau di bawah terik matahari yang memantul dari gedung-gedung pencakar langit berlapis kaca. Ribuan karyawan kantoran berlalu lalang dengan langkah terburu-buru, mengenakan kemeja slim fit yang rapi dan ID card yang tergantung gagah di leher. Di tengah arus manusia yang tampak sempurna itu,
Satria berdiri seperti noda hitam di atas kain putih. Ia mengenakan satu-satunya kemeja batik yang tersisa di tasnya, batik yang warnanya sudah pudar dan kerahnya sudah mulai berserabut. Ia telah berusaha keras membersihkan diri di toilet masjid pagi tadi, menyisir rambutnya yang berminyak dengan jari, dan menggosok sepatunya yang solnya hampir lepas dengan air. Namun, bau apek dari pakaian yang tak pernah disetrika dan wajahnya yang kuyu tetap tidak bisa disembunyikan. Satria berdiri di depan lobi gedung Arini Tower, sebuah monumen kemegahan modern yang baru saja diresmikan. Ia mendongak, menatap logo Red Key Security yang terpampang besar di puncak gedung. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa kerdil, seolah bangunan itu siap menelannya hidup-hidup. "Maaf, Pak. Dilarang mangkal di sini," tegur seorang petugas keamanan bertubuh tegap dengan seragam safari hitam. Saya ada janji dengan Ibu Arini," ucap Satria terbata-bata, suaranya parau karena tenggorokannya kering. Petugas itu menatap Satria dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan sangsi. Ia hampir saja mengusir Satria sebelum sebuah suara dari RPC-nya membuatnya terdiam. "Oh, Anda Pak Satria? Silakan tunggu di area bangku taman depan lobi. Ibu akan menemui Anda di sana 5 menit lagi." Satria duduk di bangku kayu yang elegan, mencoba mengatur napasnya yang sesak. Perutnya kembali berbunyi, rasa lapar yang melilit seolah sedang merayakan harapan akan selembar uang yang dijanjikan Arini. Ia membayangkan nasi padang yang hangat, ayam goreng, dan segelas es teh manis. Hanya itu yang ada di pikirannya. Tepat pukul 13, pintu kaca lobi yang besar itu terbuka. Suasana seketika hening. Beberapa orang yang lewat berhenti melangkah untuk melihat. Seorang wanita keluar dengan pengawalan 2 asisten dan 1 orang ajudan pribadi. Ia mengenakan terusan sutra berwarna biru safir yang memukau, dipadukan dengan sepatu hak tinggi yang bunyinya berirama tegas di atas lantai marmer. Tuk, tuk, tuk. Itu Arini. Satria terpaku. Ia ingin berdiri, tapi kakinya terasa lemas. Arini tampak begitu bercahaya, kulitnya yang dulu ia sebut kusam kini tampak sehalus porselen. Wajahnya yang dulu ia hina kini memiliki kecantikan yang mengintimidasi, kecantikan seorang ratu yang memegang kendali atas ribuan nyawa digital. Arini berhenti tepat 2 meter di depan Satria. Ia tidak mendekat lebih jauh, seolah ada garis tak kasat mata yang memisahkan dunia mereka. Ia menurunkan kacamata hitamnya, menatap Satria dengan mata yang tidak lagi menyimpan kemarahan, hanya kekosongan yang dingin. "Mas Satria," sapanya pendek. Arini." Satria akhirnya berhasil berdiri, meskipun tubuhnya sedikit limbung. Kamu cantik sekali, Rin." Arini tersenyum tipis, sebuah senyum yang terasa lebih menyakitkan daripada tamparan. "Terima kasih. Tapi aku tidak mengundangmu ke sini untuk mendengar pujian yang terlambat 6 bulan, Satria." Satria menunduk, tidak sanggup menatap mata Arini. "Maafkan aku. Aku benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi. Aku lapar, Rin. Aku hanya butuh uang untuk makan hari ini. Aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi setelah ini." Arini menoleh ke asistennya, yang kemudian menyerahkan sebuah amplop coklat kecil. Arini mengambilnya, lalu mengulurkannya pada Satria. Tangan Satria yang kotor dan gemetar menjangkau amplop itu dengan rakus. "Di dalamnya ada uang yang cukup untuk makanmu selama 1 minggu ke depan," ucap Arini datar. "Dan ada satu hal lagi." Satria membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat beberapa lembar uang 100 ribuan yang masih kaku, dan selembar kertas resmi dengan kop surat firma hukum terkenal.
Satria menarik kertas itu. Surat cerai, bisik Satria. Gugatan cerai kita sudah dikabulkan secara first take karena kamu tidak pernah hadir di persidangan selama 6 bulan ini. Itu adalah salinan putusan resminya, jelas Arini tanpa beban. Secara hukum, aku bukan lagi istrimu. Dan kamu bukan lagi suamiku. Satria menatap kertas itu dengan mata berkaca-kaca. Harta terakhir yang ia miliki, status sebagai suami dari wanita sehebat Arini, kini telah resmi hilang. Aku memberimu uang itu bukan karena aku masih peduli. Arini melangkah 1 langkah lebih dekat, namun suaranya tetap sedingin es. Aku memberimu uang itu karena aku ingin kamu tetap hidup untuk melihat kesuksesanku dari bawah sini. Aku ingin kamu ingat setiap kali kamu membeli sebungkus nasi, bahwa uang itu berasal dari pembantu kantoran yang dulu kamu buang. Rin, tolong beri aku kesempatan kerja di kantormu. Apa saja. Jadi cleaning service atau kurir pun aku mau. Satria memohon, hampir berlutut di depan banyak orang. Arini menatapnya dengan tatapan merendahkan yang sangat dalam. Kantorku hanya menerima profesional, Satria. Bukan pengkhianat yang bahkan tidak bisa menjaga aset perusahaannya sendiri. Nikmati makan siangmu, mantan suamiku. Arini memakai kembali kacamata hitamnya, berbalik, dan berjalan masuk ke dalam gedung mewahnya tanpa menoleh sedikitpun. Satria berdiri mematung di tengah keramaian, menggenggam amplop uang dan surat cerai itu dengan hancur. Ia kaya untuk hari ini, tapi ia tahu, ia telah kehilangan segalanya untuk selamanya. Angin sore di kawasan Sudirman bertiup kencang, membawa debu jalanannya menerpa wajah Satria. Ia masih berdiri di tempat yang sama, menggenggam amplop coklat dan surat putusan cerai itu dengan tangan yang gemetar. Di depannya, pintu kaca otomatis Arini Tower tertutup rapat, memantulkan bayangan dirinya yang tampak seperti hantu di tengah kemegahan peradaban. Satria perlahan membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat 10 lembar uang 100 ribuan. 1 juta rupiah. Bagi Arini yang sekarang, uang itu mungkin hanya seharga sekali makan siang di restoran hotel bintang 5. Namun bagi Satria, itu adalah nyawanya untuk beberapa minggu ke depan. Namun, saat ia menyentuh lembaran uang itu, ia merasa jemarinya terbakar oleh rasa malu yang tak terhingga. Ia teringat malam itu, malam ulang tahun pernikahan mereka yang ia hancurkan dengan satu bentakan sombong. Ia teringat bagaimana ia memuja kecantikan fisik Siska dan menghina dedikasi Arini. Kini, ia memiliki uang untuk makan, tapi ia kehilangan selera makan. Ia memiliki kebebasan karena status cerainya, tapi ia merasa terpenjara dalam penyesalan yang abadi. Di lantai paling atas gedung itu, di dalam ruang kerja yang dindingnya terbuat dari kaca anti peluru, Arini berdiri menatap ke bawah. Dari ketinggian ini, sosok Satria hanya tampak seperti titik kecil yang tak berarti di trotoar. Nona Arini, jadwal penerbangan ke London untuk pertemuan dengan investor Global Security sudah siap. Kita berangkat 2 jam lagi, asisten pribadinya memberikan laporan dengan nada hormat. Arini mengangguk pelan. Ia tidak lagi menatap ke bawah. Ia berbalik dan menghampiri meja kerjanya yang luas. Di sudut meja itu, terdapat sebuah bingkai foto kecil. Bukan foto pernikahannya yang dulu pecah, melainkan foto dirinya sendiri saat pertama kali berhasil membongkar kode enkripsi tersulit di awal karirnya. Foto itu adalah pengingat bahwa kekuatannya berasal dari pikirannya, bukan dari pengakuan seorang pria. Bayu, panggil Arini pada asistennya. Pastikan semua tuntutan perdata terhadap mantan manajer operasional PT Global Logistik tetap berjalan. Jika dia tidak bisa membayar dengan uang,
biarkan dia membayar dengan kerja sosial atau hukuman lain yang setimpal menurut hukum. Aku tidak ingin dendam, tapi aku ingin keadilan. Baik, Nona. Arini mengambil tas tangan kulitnya yang elegan dan melangkah keluar ruangan. Ia melewati koridor panjang yang dihiasi dengan sertifikat paten dan penghargaan teknologi. Setiap langkahnya adalah pembuktian. Ia telah bertransformasi sepenuhnya. Ia bukan lagi pembantu kantoran yang kusam, dan ia juga bukan sekadar istri cantik yang diinginkan Satria. Ia adalah Arini Indah Lestari, seorang pemimpin, seorang inovator, dan seorang wanita yang berdaulat atas dirinya sendiri. Sementara itu, Satria berjalan gontai menuju sebuah warung nasi di gang sempit di belakang gedung-gedung mewah. Ia memesan sepiring nasi dengan lauk seadanya. Saat suapan pertama masuk ke mulutnya, air matanya jatuh membasahi nasi itu. Rasanya hambar. Ia melihat ke arah layar televisi tua di warung tersebut. Berita sore sedang menayangkan keberangkatan Arini ke London. Kamera menangkap momen Arini turun dari mobil limusine menuju jet pribadinya. Ia tampak begitu berwibawa, dikelilingi oleh pengawal dan jajaran direksi. Wah, hebat ya perempuan itu. Cantik, pintar, kaya raya lagi. Laki-laki mana yang cukup beruntung jadi suaminya? Celoteh pemilik warung sambil mengelap meja. Satria tersedak. Ia ingin berteriak, Aku adalah laki-laki itu. Aku suaminya. Namun, ia hanya bisa terdiam. Ia melihat surat cerai di samping piringnya. Secara hukum, ia bukan siapa-siapa bagi Arini. Ia adalah orang asing yang baru saja diberi sedekah oleh wanita yang dulu ia sia-siakan. Satria menyadari satu hal yang paling menyakitkan, Arini tidak pernah berniat membalas dendam dengan kekerasan. Balas dendam Arini jauh lebih elegan dan mematikan. Arini membalasnya dengan cara menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, membiarkan Satria tetap hidup dalam kemiskinan hanya agar Satria bisa menyaksikan betapa tingginya puncak yang berhasil Arini daki tanpa dirinya. Malam itu, saat Arini terbang membelah awan menuju benua lain untuk menaklukkan dunia, Satria kembali ke kamar kosnya yang pengap. Ia berbaring di atas kasur tipis, menatap langit-langit yang bocor, dan menyadari bahwa ia akan menghabiskan sisa hidupnya dengan bayang-bayang seorang wanita yang dulu ia panggil pembantu, namun kini telah menjadi ratu yang tak akan pernah bisa ia gapai lagi. Pesan terakhir Arini di dalam amplop itu terjatuh ke lantai. Sebuah tulisan tangan yang rapi, "Terima kasih telah membentakku malam itu, Satria. Jika tidak, aku mungkin masih menjadi pembantu di rumahmu, bukan pemilik gedung di depan matamu." Satria meremas kertas itu dan menangis dalam kegelapan. Cerita mereka telah usai, namun bagi Arini, kejayaannya baru saja dimulai. Tamat.